Saat ku mengangkat suara, ku menyembah. Saat ku mengangkat wajah, ku berdoa. Terima kasih Pak. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ya, nama saya Debbie Basir. Tadi sudah disebutkan, tapi saya nggak ada hubungannya sama Abu Bakar Basir. Dan latar belakang yang sama. Dulu saya Muslim, tapi saya haji. Saya menerima Yesus tahun 95. Tapi hari ini saya tidak akan bersaksi karena nanti akan terlalu panjang. Kalau saudara mau dengar kesaksian saya, silahkan lihat di channel YouTube saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, Debbie Basir TV. Nah, hari ini saya pengen kita sama-sama belajar tentang menjadi Kristen itu seperti apa, saudara. Karena saya ini sudah cukup melihat bagaimana ketika kita mau berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan itu sanggup menuntun kita dari perkara yang kita tidak mengerti. Dia bisa bikin kita mengerti. Karena iman saya kepada Kristus tahun 96, saya harus kehilangan keluarga saya karena saya disuruh memilih antara keluarga atau Yesus. Tapi saya memilih mengikuti Yesus dan saya meninggalkan keluarga saya, dan tidak pernah ada penyesalan karena saya percaya bahwa dulu ketika saya tinggalkan rumah, saya merasa saya kehilangan segala-galanya. Tapi waktu itu saya dapat ayat firman Tuhan yang berkata, berbahagialah kamu jika karena namaku engkau meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, pekerjaanmu, karena engkau akan memperolehnya lipat kali ganda. Dan saya percaya memperolehnya lipat kali ganda artinya apa? Saya akan memperoleh keluarga saya kembali dengan keadaan mereka juga sudah bertobat. Yes. Amin. Amin. Itulah artinya memperoleh lipat kali ganda. Saya sudah melihat salah satu adik saya sudah bertobat terima Yesus yang dulu membunuh saya. Papi saya juga sebelum meninggal bertobat menerima Yesus. Haleluya. Dan saya sudah mulai melihat. Lalu perkara-perkara duniawi, ya dulu saya tinggalkan rumah, saya tinggalkan semuanya. Apakah saya juga akan memperolehnya? Iya, saudara. Ketika kita mengikuti Yesus, perkara duniawi bukan yang menjadi fokus kita. Itu bonus yang akan Tuhan tambahkan. Amen. Tuhan berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Jangan cari harta duniawi, karena itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Waktu kita mengenal Allah, fokus kita berbeda. Yang kita cari itu Tuhan dan kerajaan dan kebenarannya. Amin. Yes. Tapi orang yang tidak mengenal Allah, dia cari duit, dia cari semua yang ada di dunia ini, tapi dia tidak memperoleh Tuhan. Tapi ketika engkau mencari Tuhan, engkau beroleh segala-galanya. Nah, hari ini saya pengen kita sama-sama belajar dari Yakobus pasal yang keempat. Ayo kita buka sama-sama. Yakobus pasal yang keempat, judul perikopnya adalah hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Judul perikopnya hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Saudara, ya, satu-satunya yang akan membatalkan keselamatan kita adalah hawa nafsu kita, kedagingan kita. Dan Yesus berkata, barang siapa yang menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi hari ini kita nggak mau menjadi sahabat dunia, tapi kita menjadi sahabat Tuhan. Amin. Mari kita jangan hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tapi kita mau masuk lebih dalam lagi. Ayat yang pertama di sana dikatakan begini. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dari manakah datangnya apa? Sengketa dan pertengkaran di antara kamu. Terus lanjut ayat yang berikutnya. Iya, saudara, berbicara tentang hawa nafsu dunia dan persahabatan dengan dunia. Kenapa hari ini ya saya pengen kita semua belajar tentang ini? Karena satu-satunya yang bisa membatalkan keselamatan kita itu bukan setan, bukan juga Tuhan. Tapi satu-satunya yang bisa membatalkan keselamatan kita adalah kedagingan kita, hawa nafsu kita. Sebenarnya nafsu itu baik diciptakan Tuhan, tapi jadi jelek kalau ketambahan hawa. Memang dari dulu ini namanya hawa-hawa, ini bahaya saudara ya. Gara-gara hawa lah Adam berbuat dosa ya. Nafsu itu baik diciptakan Tuhan, tapi kalau ketambahan hawa jadi bahaya. Contoh nih, kita dikasih nafsu makan ya. Kalau tidak punya nafsu makan juga berbahaya. Maka saudara akan pergi ke dokter, lalu cari obat, minta obat penambah nafsu makan. Tapi makan yang normal itu sehari 3 kali. Kalau ketambahan hawa,
Nafsu makannya itu ketambahan hawa, jadinya hawanya pengen makan terus, ya. Harusnya sehari 3 kali, jadi sehari 6 kali, 2 kali lipat. Tidak usah angkat tangan, yang sudah ketambahan hawa, ya. Pengennya makan terus, ya. Bukan apa-apa, semua dimakan, termasuk teman sendiri juga dimakan, keluarga sendiri dimakan. Nah, ini perlu bertobat, saudara. Oke, apalagi yang menjadi nafsu yang Tuhan ciptakan baik? Tidur. Itu termasuk nafsu. Tapi kalau ketambahan hawa, maunya tidur terus. Tidur yang normal itu 8 jam, 7 sampai 8 jam. Tapi orang kalau ketambahan hawa nafsu tidur, dia tidur berapa? 12 jam, 14 jam. Ya, orang udah bangun dia masih tidur. Orang udah tidur lagi dia masih tidur, ya. Di gereja tidur, di kantor tidur, ya. Maka harus bertobat. Seks itu adalah nafsu yang diciptakan Tuhan, baik jika dilakukan dengan pasangannya, suami istri. Jangan melakukan bukan dengan muhrimnya. Amin. Tetapi orang yang kena hawa nafsu seks itu, saudara, dia ke panti pijet, ya. Dia cari apa-apa itu yang kayak begituan. Nanti bapak-bapak kena sama pelakor. Saya berdoa bapak-bapak di sini semuanya dijagain Tuhan. Amin. Hidup kita dijagai Tuhan, langkah kita dijagai Tuhan. Demikian juga ada yang wanita, bukan apa-apa di Jakarta, bukan cuma bapak-bapak yang selingkuh, ibu-ibu juga banyak yang selingkuh. Tapi saya berdoa di sini tidak ada. Kok nggak ada amin? Kayaknya berat aminnya, ya. Di Jakarta, saudara, bukan cuma yang muda, yang umur 62 aja masih ada yang selingkuh. Ya, sampai saya tanya, minumnya vitamin apa itu? 62 masih selingkuh, itu luar biasa loh, ya. Nah, oke, kita akan berbicara hari ini, belajar tentang hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Ayat yang pertama, Yakobus 4 ayat 1, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Saudara, manusia itu terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Tapi saya mau tanya, yang setiap hari kita pikirin, kita urusin, kita hidupin itu yang mana? Tubuh, jiwa, dan roh. Yang mana yang kita pikirin tiap hari? Masalah tubuh, daging. Tapi saya mau tanya sekarang, saudara, kalau manusia meninggal, tubuhnya itu kemana? Waktu manusia meninggal, tubuhnya kemana? Memang orang Semarang itu pendiam, ya. Haleluya, ya. Ini ditanya, ini saya tidak tahu ini, ya, pendiam atau memang kagak ngerti gitu, ya. Nggak apa-apa, saudara, jawab saja, ya. Kalau salah saya tidak menghukum, kalau benar juga saya tidak kasih sepeda. Jadi tolong jawab saja. Kalau manusia mati tubuhnya kemana? Jadi tanah. Tapi selama kita hidup yang kita pusingin masalah. Padahal kalau mati jadi menurut saudara kesimpulannya apa? Ya, bodoh nggak manusia itu? Biasa aja, Pak. Ya, kita pikirin terus masalah tubuh, yang kita pikirin masalah uang, masalah rumah, masalah segala macam yang urusannya sama tubuh. Padahal kalau manusia mati tubuhnya kembali jadi tanah. Ya. Bukankah dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kenapa ada keluarga berantem? Cuma gara-gara harta. Ya. Makanya, ya, Bapak Ibu yang terkasih, hati-hati juga, ya, kalau diberi kekayaan itu berdoa pada Tuhan. Karena orang yang diberi kekayaan itu juga harus diberi hikmat untuk mengelola kekayaan itu. Karena kalau enggak, kekayaan itu akan berbalik menghancurkan hidupmu dan keluargamu. Kalau saya enggak minta kaya sama Tuhan, saya minta jadi orang yang pas-pasan aja. Pas mau beli mobil, pas ada duit.
Pas mau beli rumah, pas ada duit. Oh, haleluya, puji Tuhan 12 kali kan? Benar nggak saudara? Karena apa? Kalau kita nggak kuat menanggung atau diberi hikmat untuk mengelola kekayaan, itu bahaya. Saya sudah melihat banyak orang Kristen, orang kaya yang hidupnya tidak berbahagia. Kenapa? Karena tidak diberi kuasa untuk menikmati dan mengelola kekayaan itu. Banyak orang kaya, saudara, tidak bahagia. Jadi lebih baik jadi orang yang pas-pasan bersama Tuhan. Aminnya itu nggak mantap. Ya, amin. Amin ya. Dari manakah datangnya sengketa? Dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu. Kita ini diciptakan dengan daging, ini punya banyak nafsu nih daging. Nah, firman Tuhan berkata hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia itu membawa kita kepada kebinasaan. Ayat yang kedua kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ayat yang kedua, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak Siapa yang hari ini punya keinginan? Yang punya keinginan saja angkat tangan, yang tidak punya keinginan tidak usah. Yang semua masih hidup ini berarti ya. Kalau kita masih punya keinginan, itu berarti kita masih hidup. Kalau orang sudah tidak punya keinginan, nah itu berarti sudah mati selagi masih hidup ya. Kita semua masih punya harapan, masih punya keinginan, berbahagialah. Tetapi hati-hati, ayat ini berkata kamu mengingini sesuatu. Apa yang saudara lagi inginkan hari ini? Lalu kamu tidak memperolehnya. Ternyata kenapa orang bisa bunuh orang? Karena dia punya keinginan tapi dia tidak bisa memperoleh. Akhirnya Alkitab bilang karena dia nggak memperoleh, ya lalu dia membunuh. Orang bisa bunuh orang karena dia punya hawa nafsu dalam dirinya yang dia nggak bisa dapatkan. Bahaya nggak hawa nafsu kita, saudara? Bahaya banget. Yang kedua di sana dikatakan kalau orang menginginkan sesuatu, dia punya nafsu menginginkan apa saja, lalu dia nggak memperoleh, maka dia bisa iri hati. Seneng lihat orang susah, susah lihat orang seneng. Ini namanya iri hati. Seneng lihat orang susah, susah dia lihat orang seneng. Hidup ini memang aneh, saudara. Kita susah diomongin, bener nggak? Sama keluarga, sama orang lain diomongin, tuh kan lihat hidupnya susah. Kenapa? Makanya ya gitu itu. Ya nasibnya memang begitu. Dari kaum keluarganya begitu. Ya memang dari dulu dia begitu, diomongin. Kita berhasil, diomongin nggak? Ya itu tahu keberhasilannya itu nggak tahu dari mana. Bisa kaya tapi ya nggak tahu, begitulah. Iya dengar sih. Orang itu hidup begitu. Makanya hidup ini, saudara, nggak penting apa yang orang katakan, yang penting adalah apa yang Tuhan katakan. Amin. Kita susah, tidak semua orang menangis karena kesusahan kita. Bahkan keluarga, mungkin nggak ada keluarga yang akan menangis bersama kita waktu kita susah. Tapi waktu engkau berhasil, tidak semua juga tertawa dan bersuka cita dengan keberhasilanmu. Ada orang yang bersuka cita waktu kita susah, tapi ada yang menangis waktu kita berbahagia, waktu kita sukses. Inilah kehidupan. Welcome to the jungle. Ya, jadi keadilan macam apa yang kita mau harapkan di dunia ini? Hanya keadilan Tuhan saja. Makanya Tuhan ciptakan kita dengan 2 tangan supaya kita bisa tutup kuping kita. Kalau tangan kita 3, 2 buat tutup kuping, 1 buat tutup mulutnya orang. Tapi karena kita cuma punya 2 tangan, kita tutup saja kuping kita sendiri, amin. Dan berusaha menjaga hati kita. Ternyata orang itu kalau dia nggak memperoleh sesuatu apa yang dia inginkan, maka dia bisa iri hati. Makanya ada orang bilang iri, tanda tak mampu. Biasa saja, nggak usah peduli. Orang iri itu macam-macam, saudara. Lalu di sana dikatakan, ya,
Kamu juga bisa iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, berkelahi. Kenapa orang itu suka bertengkar, suka berkelahi? Karena punya satu keinginan tapi tidak terpenuhi. Makanya hati-hati. Lalu kamu juga tidak memperoleh apa-apa. Udah bertengkar, udah bunuh, udah iri hati, udah ini tetap tidak mencapai tujuan, tidak memperoleh apa-apa. Karena apa? Kamu tidak berdoa. Doa adalah nafas hidup orang Kristen. Doa adalah tempat pengharapan kita itu bisa menjadi kenyataan. Saudara, ya, mari jangan pernah menyepelekan kekuatan doa. Karena itu tetaplah berdoa. Kita ini orang Kristen kadang udah sekarat, ditambah lagi tidak mau berdoa. Bayangkan kalau doa adalah napas orang Kristen, berarti orang Kristen yang tidak berdoa itu orang Kristen yang sudah sekarat. Karena sudah tidak bernafas. Engkau tidak berdoa karena makanya tujuanmu tidak tercapai. Tadi kita semua punya keinginan. Ayat yang ketiga bilang apa? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu untuk memuaskan. Atau kita berdoa juga tapi salah berdoa. Ya, Tuhan, aku percaya Tuhan, Engkau sanggup menjadikan dia jodohku sekalipun dia sudah punya istri. Wah, ya, ini doa sesat ini. Ya, jangan berdoa yang salah. Dalam nama Yesus Tuhan, mobilnya itu, dia itu kan sudah punya mobil banyak. Aku berdoa mobilnya satu, Tuhan berikan buat aku dalam nama Yesus. Ya, ini iman yang kosong. Alkitab bilang, atau mungkin kamu berdoa tapi kamu salah berdoa. Saudara, hati-hati. Saya tuh kemarin yang sudah ikuti channel YouTube saya, kemarin saya ada wawancarai yang namanya Jonathan Tan, seorang transgender yang akhirnya berubah kembali kepada identitas aslinya. Dia dilahirkan sebagai seorang laki-laki, tapi dalam pertumbuhannya dia merasa dia wanita. Lalu umur 18 tahun dia operasi payudara. Umur 20 tahun dia transgender, dia operasi kelamin, berubah menjadi wanita. Jadi umur 20 tahun dia sudah terima surat sah dari pemerintah yang menyatakan bahwa dia adalah seorang wanita. Ya, karena semua sudah dioperasi. Kalau di Thailand itu, saya ini lagi batuk, maaf saudara ya. Di Thailand, di Bangkok itu banyak bencong saudara ya. Kalau saudara ke sana, jangan kaget kalau saudara lihat cewek cantik, tinggi, semampai, maka itu bukan perempuan asli. Ya, itu pasti bencong. Kalau saudara mau cari yang asli, yang jelek itu pasti perempuan asli. Ya, lihat aja kalau jelek itu asli. Tapi kalau tinggi semampai itu pasti palsu, itu KW. Tapi yang saya salut dengan negara itu, sehebat apapun dia punya pemilihan Miss Waria di Thailand itu cantik-cantik saudara, udah kayak Miss Universe. Memang cantik banget, ya seksi banget. Tapi di sana sehebat apapun, walaupun sudah transgender, hukum tetap tidak bisa mensahkan dia menjadi wanita. Tetap dia di KTP dan secara hukum tetap laki-laki. Kalau di Indonesia bisa disahkan. Ya. Nah, saudara, ketika akhirnya dia menikah usia 24 tahun dia menikah, dia dapat suami laki-laki ganteng. Karena memang waktu nanti saudara bisa lihat di channel YouTube saya, Jonathan Tan, itu saudara foto-fotonya waktu dia jadi perempuan, bener-bener perempuan kayak perempuan asli. Ya, masih jauh lebih jantan saya daripada dia. Padahal saya ini asli loh. Saya bukan palsu ya. Dia yang palsu kayak beneran, bener-bener itu. Aduh, saya lihat foto-fotonya dulu, bener kayak perempuan. Dia menikah 2 tahun akhirnya bercerai. Dia mencari kebahagiaan dalam kehidupannya, dia tidak menemukan. Pacaran sama cowok, putus, pacar, putus. Akhirnya dia pindah ke Muslim ya. 5 tahun dia jadi Muslim. Dan 5 kali dia umroh.
dan dia pakai jilbab selama 5 tahun. Dia dalami agama Islam. Dia belajar. Akhirnya dia tidak menemukan kebahagiaan. Sampai satu kali dia berjumpa dengan kasih Kristus. Lalu ketika dia berjumpa dengan kasih Kristus, saudara, dia masuk ke satu gereja, dia jadi pendoa. Di gereja semua orang panggil dia ibu, karena memang dia wanita, kelihatan benar-benar wanita. Dia pakai rok, foto-fotonya itu wanita, rambutnya panjang, kriwil-kriwil, saudara ya. Sampai dia jadi pendoa di satu gereja, jadi pendoa loh. Dan tidak ada satupun yang curiga kalau dia itu laki-laki, karena memang sudah berubah. Lalu ketika dia berdoa, satu kali di rumah malam-malam dia baca Alkitab. Dia temukan satu ayat firman Tuhan yang akhirnya mengubah kehidupannya. Ayat itu berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sungguh-sungguh didoakan, sangat besar kuasanya. Lalu di situ Roh Kudus bicara sama dia, kamu pendoa, tapi kamu bukan orang benar. Jadi doamu itu terhalang cuman sampai di plafon. Ya. Jadi apapun yang kamu doakan itu gak tembus. Kenapa? Karena kamu bukan orang benar. Identitas dirimu itu palsu. Ya. Malam itu juga dia pergi ke rumah pendetanya, dia nangis, dia bilang, "Pak pendeta, kenapa saya mau pengakuan dosa? Kenapa? Saya ini laki-laki." Pendetanya, "Kenapa ngomong gitu, Bu?" Ya, "Iya Pak, saya ini laki-laki." "Enggak loh Ibu, ini kenapa?" Lalu dia cerita perjalanan hidupnya bahwa dia transgender gini-gini. Lalu pendetanya waktu itu ngomong, "Ya udahlah, yang penting Ibu sudah bertobat ya Bu." Dia nggak bisa terima, saudara. Dia malam itu juga dia cari salon, dia potong rambut pendek. Lalu bulan Februari yang lalu dia operasi kembali, implan payudaranya diangkat, tetapi kelaminnya sudah nggak bisa diopo-opo. Tapi dia mau menerima bahwa dia sekarang itu adalah laki-laki. Sekarang dia pakai baju-baju laki-laki. Saudara, ayat ini berkata, jangan sampai kita ini salah berdoa. Keinginan kita bukanlah keinginan Tuhan. Kita punya banyak kehendak, tapi kehendak Tuhan itu yang terbaik buat kita. Amin. Makanya Yesus memberikan sebuah teladan, Bapa, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu saja yang jadi. Saya tadi pagi bersaksi bagaimana ketika Tuhan panggil saya, rasanya proses Tuhan atas hidup saya itu gak selesai-selesai, saudara. Waktu saya terima Yesus, saya diusir dari keluarga saya. Papi saya suruh saya pilih, papi saya haji. Kamu pilih keluarga atau Yesus? Kalau kamu pilih Yesus, angkat kaki dari rumah ini. Jangan anggap kamu punya keluarga dan kamu keluar dari rumah ini, jangan bawa ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Dan itu membutuhkan iman untuk bisa mengikuti Tuhan. Karena secara daging setan ngomong, lu kalau keluar mau makan apa? Kamu mau hidup bagaimana? Tidak ada uang 1 sen pun di tangan. Tidak ada orang yang bisa saya sandarkan penghidupan saya. Tapi kekristenan bukanlah soal apa yang terlihat di depan mata, tapi apa yang tidak kita lihat, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Dan untuk melihat itu kita harus pakai mata iman. Nggak mudah, harus bayar harga. Kenapa saudara? Ketika saya menerima Yesus, saya mulai belajar untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena apa? Sudah terlalu banyak waktu yang saya pakai untuk hidup bagi kehendak saya sendiri. Nah, ketika kita mengenal Tuhan, kita sudah harus mulai hidup bagi kehendak dan kepentingan kerajaan Allah. Saya mau berbicara ini tentang bagaimana kita minta sesuatu yang bukan sesuai kehendak kita, ya itu juga kita nggak akan melihat jawaban. Satu kali kita di Jakarta, saya waktu pertama kali akhirnya dari Solo, saya menikah di Solo, saudara. Ini suami saya orang Solo, ya makanya kita sudah kenal sama Pak Handoyo dan Ibu di Solo dulu. Nah waktu saya dipanggil keluar dari Solo, ya kita sama Tuhan, kita sudah punya rumah di Solo, baru beli rumah baru. Tiba-tiba Tuhan suruh kami tinggalkan kota Solo. Waktu dengar suara itu saya tengking, dalam nama Yesus. Saya nggak mau pindah. Kenapa? Sangat di luar logika dan kemampuan kami. Pertama kita udah punya rumah. Kedua anak saya 3 udah sekolah semua di Solo. Keempat, saya bilang sama Tuhan, Tuhan di rekening saya itu nggak ada uang 5M. Kalau ada uang 5M saya langsung tanya, pindah kemana Tuhan? Kapan?
Saya berangkat sekarang juga. Kenapa? Ada uang 5M di rekening. Masalahnya di rekening saya nggak ada duit. Tapi Tuhan suruh melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuan. Tapi untuk mengikut Tuhan, hidup ini bukan soal mencapai semua yang kita inginkan, tapi kita harus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Amin. Akhirnya saudara, saya berdoa, bergumul, melangkah, kami tinggalkan kota Solo. Sampai tadi saya juga sudah cerita, sampai kami harus pulang ke Solo. Waktu itu setahun di Jakarta sama sekali tidak ada pelayanan satupun. Seolah-olah kayak Tuhan tutup itu pintu pelayanan di Jakarta. Lah yang suruh berangkat Tuhan. Sampai di sana kok nggak ada pelayanan, itu bagaimana saudara? Sampai kita pulang lihat anak itu 2 minggu sekali. Pertama naik pesawat, keuangan menipis, naik kereta, menipis naik bus, sampai benar-benar uang tinggal 200.000 di tangan. Kami harus pulang lihat anak, kami berdua naik motor Jakarta Solo 18 jam. Dan itu hanya air mata yang menetes. Tetapi itu tadi yang saya bilang, kita perlu iman yang teguh. Kenapa? Karena hidup ini bukan soal mencapai apa yang kita inginkan, tapi kita harus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Saudara, mulai dari sekarang Anda harus mendoakan anak-anakmu. Tuhan, saya berdoa tumpang tangan kepada anakmu. Bukan kehendak kami, bukan cita-cita kami yang terjadi buat anak kami, tapi kehendak Tuhan. Amin. Karena itu yang terbaik. Pencapaian seorang Kristen di dalam pengirikannya kepada Tuhan bukan waktu kita mencapai semua yang kita inginkan, tapi ketika kita bisa mencapai kehendak Tuhan dalam hidup ini. Itulah kesuksesan seorang percaya. Akhirnya kami berangkat ke Jakarta. Belum ada pelayanan sama sekali. Saya nginep di rumah tante saya. Hari Minggu nggak ada pelayanan, kita nonton TV di rumah. Saya lihat ditayangkan rumah-rumah mewah di daerah Pik Agung Podomoro Group. Saya tengking itu TV, dalam nama Yesus. Itu rumah Tuhan bisa kasih saya satu. Dalam nama Yesus. Lagi doa gitu, tiba-tiba Roh Kudus bicara di hati saya, masuk ke kamarmu berdoa. Saya bilang, mau doa apa? Orang tadi saya sudah selesai doa. Masuk ke kamarmu berdoa. Saya taat aja, saya masuk ke kamar, saya bahasa roh di kamar, tiba-tiba Tuhan mulai bicara. Aku panggil engkau ke tempat ini bukan untuk memikirkan kepentinganmu. Stop berdoa minta rumah. Pikirin kepentingan kerajaanku dulu. Karena sudah terlalu banyak hamba-hambaku yang hanya memikirkan kepentingan dirinya. Saya nangis di situ, saya minta ampun. Ampuni saya Tuhan, iya Tuhan, iya Tuhan. Akhirnya setahun lewat, Tuhan mulai bukakan pintu-pintu pelayanan. Pertama kali saya khotbah di Jakarta itu di gereja yang cukup besar, saudara. Ya, saya khotbah di sana, lalu Tuhan mulai angkat saya, Tuhan mulai angkat. Nama saya tiba-tiba beredar di Jakarta, lalu yang undang saya itu gereja-gereja besar. Lalu satu kali suami saya bilang gini, Say, kayaknya sudah saatnya kita berdoa minta rumah. Sekarang kayaknya udah bisa kita cicil rumah. Oke, saya mulai berdoa, Tuhan minta rumah Tuhan. Lalu kami punya sedikit tabungan. Tapi waktu itu peraturan perbankan ambil rumah memang harus DP-nya berapa? 30%. Kemarin sih ada gubernur yang menjanjikan 0%. Tapi belum terbukti sampai sekarang. Ya, 0% itu tidak terbukti. Lalu 30% dan harus punya surat yang menyatakan bahwa kita ini bisa ambil kredit rumah, yaitu slip gaji. Jadi saudara, saya ini dengan suami kita mulai berdoa. Tapi waktu pengajuan kita lihat satu rumah, aduh DP harus 30%. Ya, duit kita tidak cukup. Lalu harus ada slip gaji. Ya, saya ini sama suami hamba Tuhan, slip gaji kita di sorga. Jadi agak repot saudara. Akhirnya saya melayani ada satu keluarga, mereka orang kaya, suami istri, saya layani keluarga ini. Lah waktu itu mereka tahu kami mau beli rumah karena setiap hari kita ketemu. Dia bilang, Ibu, apa yang saya bisa bantu? Ya, kasih kesempatan saya bisa bantu ibu kalau ibu memang butuh bantuan. Saya bilang gini aja Pak. Yang pertama, Bapak punya nggak kenalan bank? Oh, saya punya kenalan banyak ya. Bahkan itu direktur BCA juga saya kenal. Apa yang bisa saya bantu? Pertama Pak, bisa nggak negoin DP jangan 30%? Karena duit saya nggak cukup. Yang kedua,
bisa nggak pakai slip gaji? Karena saya rempong ditanya orang, bang, ibu mau ambil rumah? Iya. Ibu ada gaji? Ada. Berapa, Bu? Dengan iman. Tapi bank tidak menerima yang dengan iman, Bu. Harus ada kepastian. Terus slipnya ada nggak, Bu? Ya itu dia, Mas, slip saya ya dari sorga. Aduh, kita bank duniawi, Bu, bukan bank sorgawi. Terus bagaimana? Ya nggak bisa. Jadi ya sudahlah, saya juga tidak bisa memaksa. Waktu saya bilang gitu sama bapak itu, oke, yang kedua apa? Ya itu aja Pak, 2 itu aja. Dia telepon temannya di Bank BCA, kepala kantor Bank BCA. Halo, ini saya punya pendeta nih ya. Dia mau ambil rumah, tapi yang pertama DP-nya itu nggak bisa 30%, dikurangi bisa nggak? Oh nggak bisa, kalau DP dikurangi kita nggak bisa karena itu sudah aturan bank. Oh iya, yang kedua nih, dia kan nggak ada slip gaji, itu gimana ya? Orang banknya ngobrol, terus bapak ini ngomong, oh ya udah kalau gitu saya jadi penjaminnya deh, rekening saya jadi rekening penjaminnya. Jadi kalau dia nggak bisa bayar, misalnya 1 bulan, didebet langsung aja dari rekening saya. Wow, nggak luar biasa nggak saudara? Terus dia tanya sama ibu, Bu, itu DP nggak bisa dikurangi, Bu, emang uangnya ibu kurangnya berapa? Saya bilang banyak Pak, berapa? 75 juta. Oh, ya udah Bu, gini aja, saya yang talangin kekurangannya 75 juta itu. Jadi ibu sekarang puji Tuhan bisa beli rumah, saya talangin 75 juta dan plus tidak usah pakai surat slip gaji, saya jadi penjamin. Itu doa saya dijawab nggak? Menurut saudara dijawab nggak? Wow banget ya? Kok nggak ada yang wow? Wow ya. Saya pulang, saya cerita sama suami saya, luar biasa, Tuhan menjawab doa kita. Pertama, dia jaminkan kita di bank. Kedua, DP kurangnya 75 juta, dia yang tombokin. Kita bahagia, dahsyat, luar biasa. Saya berdoa saudara, besok paginya saya berdoa. Waktu berdoa dengar suara Tuhan, jangan kamu terima bantuannya. Tolak uang 75 juta itu. Saya tengking itu suara, dalam nama Yesus. Halo? Ya. Orang itu kalau bisa dengar suara Tuhan itu ngeri-ngeri sedep. Kenapa? Daging saya kan udah seneng nih. Siapa yang mau kasih 75 juta? Bener gak saudara? Dan kalau terima itu kan udah beres semuanya. Bahkan bukan itu, dijamin loh. Kalau saya gak bisa bayar per bulan, langsung didebet dari rekeningnya dia. Saya lagi berdoa, Tuhan bilang, jangan kamu terima. Tolak itu uang 75 juta dan tolak bantuannya. Saya doa saudara, bahasa roh saya tengking, dalam nama Yesus. Tuhan, ini suara setan pasti. Ya, lo bener gak? Bertentangan sama daging saya ini. Setan ini. Wah, ini setan mau menggagalkan rencana Tuhan. Tapi makin saya tengking hati, makin gak sejahtera. Lalu saya bilang gini, Tuhan, tanda terakhir begini saja, saya akan cerita ke suami saya. Kalau suami saya bilang gini, itu suara setan, kita dapat mujizat, kenapa kamu tolak? Berarti itu setan benar. Tapi kalau suami saya bilang gini, ya kita harus taat sama Tuhan, itu berarti suara Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, istri itu tunduk sama suami. Amin ibu-ibu? Beneran? Coba lihat suaminya, bilang, aku mau tunduk sama kamu. Ya, bapak-bapak tidak usah mengintimidasi istrinya. Langsung ada yang mengintimidasi. Tunduk gak lu? Tunduk gak? Awas kalau gak. Ya. Lalu saudara, saya bilang sama suami saya, iya tadi itu saya berdoa terus, masa dengar suara nih ya, tapi saya gak yakin nih suaranya siapa. Kenapa? Kita disuruh tolak loh bantuannya itu, tapi kayaknya itu suara Tuhan. Suami saya jawab, ya itu kalau suara Tuhan ya kita harus taat. Ya, saya lemes saudara. Ya, berarti ini benar suara Tuhan. Suami saya ngomong begitu. Lagi kita makan di meja makan, ada mertua saya. Saya ceritakan, saya bilang iya nih ya Tuhan nggak bolehin kita mertua. Saya tanya, apa? Saya cerita, masa itu loh mak, saya berdoa Tuhan bilang ini, mertua saya bilang, jangan ditolak, itu dari Tuhan. Kata mertua saya, siapa yang ngasih uang 75 juta kalau bukan Tuhan yang suruh?
Saya bilang iya juga sih ya mak, tapi firman Tuhan tidak ada yang bilang tunduklah pada mertuamu. Jadi saudara, tolak ukurnya firman Tuhan, amin. Jangan bikin ayat sendiri. Memang untuk membedakan hawa nafsu kita dengan kehendak Tuhan itu susah. Lalu kami berdua sepakat untuk tidak menerima bantuannya dan hanya belajar percaya pada Tuhan. Dia telepon saya, Bu Debbie, jadi kapan mau diurus? Itu orang banknya sudah tanya. Iya Pak, nanti. Ibu tuh nunggu apa lagi? Kan semua udah oke. Nanti Pak, saya berdoa dulu. Gini loh Bu, kalau memang ibu tidak sejahtera, ibu cicil aja sama saya, nggak apa-apa, mau 100.000 1 bulan juga nggak apa-apa, karena saya itu sebenarnya niatnya menabur. Tapi kalau ibu nggak mau, ya ibu cicil aja 100.000 sebulan, mau nggak mau Pak. Lah terus gimana Bu? Kan saya nggak bisa ngomong sama dia, Pak Tuhan bilang jangan diterima. Ya kan nggak bisa juga. Jadi saya berdoa, saya bergumul, dan itu benar-benar berat saudara, untuk memutuskan, menolak. Aduh, apa yang memang kita butuhkan, apa yang memang kita rindukan, itu tidak semudah apa yang bisa. Aduh, saya juga di hati masih uji, masih bergumul. Ini benar dari Tuhan gak ya? Apa saya ini kedagingan saya sendiri? Apa bagaimana? Bergumul saudara. Tapi akhirnya kita harus tunduk sama Tuhan. Saya ulur waktu. Bapak itu telepon terus, gimana Bu? Ya, ayo Bu, ini bang sudah ini. Iya, saya alasan belum dapat rumah yang cocok. Ya, itu yang kemarin belum ketemu Pak, itu rumahnya masih ini. Oh, dan kebetulan saudara, waktu itu saya itu lihat ada rumah di dekat rumah saya. Kita lagi cari-cari rumah dan memang pas ya, memang pas, kita memang lagi cari rumah. Saya lihat itu rumah ya. Suami saya itu lihat-lihat di internet, ada rumah nggak dijual di daerah sekitar rumah kami. Ketemu alamatnya rumah itu. Memang kita lagi cari rumah, dapat rumah itu. Saya masuk Bu, ini rumah dijual ya. Kok ibu bisa tahu? Dia bilang, saya lihat dari internet, suami saya cari. Iya, karena kami nggak tulis di depan dijual, memang kami hanya iklankan di internet. Iya Bu, saya mau Bu rumah ini Bu, karena memang saya maunya di daerah dekat sini. Dia bilang gini, oh ibu kerja apa? Saya bilang, saya hamba Tuhan. Oh puji Tuhan, haleluya. Saya juga ini pengerja di gereja, ibu saya ini pendoa di gereja. Oh iya, puji Tuhan ya Bu ya, kita dikasih ini ya, ini kesepakatan. Oh iya, jadi ibu gini ya, harganya berapa? Udah nego cocok. Ya udah ibu kasih tanda jadi aja, kata dia. Ya oke Bu, untuk tanda jadi ya saya titip 5 juta dulu ya. Dia bilang, apa? 5 juta Bu, ibu mau beli rumah atau beli babi? Ini pendoa, omongannya pendoa. Kalau ada kolam di situ saya baptis ulang. Saya rendam 15 menit. Biar dia buka mata langsung di rumah Bapak di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Mengerikan saudara, ngomong baru pendoa, begitu ngomong sama saya, ibu 5 juta, ibu beli rumah atau beli babi? Saya bilang terserah ibu, tapi saya maunya, karena saya konsultasi sama teman saya, dia bilang, ibu jangan titip banyak-banyak, takutnya ada apa-apa. Ini saya konsultasi juga sama notaris, jangan titip banyak-banyak. Lah ibu mintanya berapa? 25 juta, enggak Bu, untuk tanda jadi toh. Nanti hari Senin saya urus semua surat-surat bank, langsung dibayar lunas Bu ya. Oh iya, jadi berapa? Akhirnya kita nego. Waktu itu akhirnya saya kasih di atas 5 juta, kalau nggak salah 10 juta. Selesai saudara, saya datang, Bu, ini nanti hari Senin orang bank kesini, dia nanti mau foto-foto rumah, lalu kita akad. Oh maaf Bu Pendeta, kenapa? Rumah nggak jadi saya jual. Oh, terus berarti DP saya dibalikin dong Bu. Karena kalau dari saya yang membatalkan, DP angus. Tapi kalau dari ibu yang membatalkan, perjanjiannya kan ibu balikin DP-nya. Nah itu dia Bu Pendeta. Waduh, ini udah gak enak. Kenapa? Jadi gini, kemarin tuh kan saya dikejar-kejar utang. Terus jadi uangnya ibu itu saya pakai bayar utang dulu. Kalau gak salah saya titip 20 juta saudara sama dia.
Pertama dia minta 50 juta, saya titip 20 juta. Notaris saya bilang kasih 20 aja Bu, saya buat bayar utang uangnya ibu yang 20 juta itu. Jadi Bu, ibu kira-kira kapan balikin? Karena ini ibu gak jadi jual rumah, saya harus cari rumah lain. Itu uang DP saya Bu, itu uang mujizat loh Bu dari Tuhan. Iya, ya nanti Bu, saya kabari 1-2 hari lagi. Oke, saya tunggu ya Bu kabarnya. Iya, karena kemarin tuh anak saya yang make uangnya. 1-2 hari lagi saya telepon, Bu, udah ada? Kenapa ibu gak kabari saya? Belum ada Bu. Kan nanti juga kalau ada saya pasti kabari ibu, sabar aja. Ngeri loh saudara. Akhirnya kami datang. Lewat berapa hari lagi kami ke rumahnya. Bu, kan waktu itu ibu janji sendiri. Ini saya sudah semi ketipu loh sama ibu. Ibu pendoa loh Bu. Jadi gini Bu, gini aja. Saya gak mau ribut, saya gak mau berantem. Ibu bikin surat pernyataan di atas materai, kapan ibu balikin uang saya? Karena saya akan beli rumah yang lain. Tolong ibu kembalikan. Dia berdiri saudara. Ibu itu pendeta ya. Pendeta tuh gak boleh gitu. Haleluya kan. Udah yang salah dia balik mengintimidasi saya. Saya lapor ibu loh ke gereja ibu kalau ibu memaksa saya. Ibu pikir cari uang di Jakarta 20 juta itu gampang. Jadi saya sebentar Bu, saya mau mikir dulu. Ini saya yang salah tuh, saya hilang ingatan. Bingung gak saudara? Ya, nah suami saya saudara, waktu itu juga udah emosi dia. Tapi suami saya ini orang Solo, jadi dia kalau marah permisi. Ya, dia bilang, Bu, saya ini marah loh Bu. Saya tidak pernah berhadapan sama orang model kayak ibu begini, apalagi menyebut diri pendoa. Maaf ya Bu, ini saya marah loh Bu. Saya bilang, saya marah-marah aja, nggak usah permisi. Ya, saya marah loh Bu, permisi Bu, saya boleh marah. Ya, saudara, dia bilang, ibu itu padahal kan pendeta, kenapa maksa-maksa saya? Saya bilang, ibu bersyukur ketemu saya pendeta. Coba kalau ibu ketemu Pak Haji, ibu bikin malu Tuhan Yesus. Amin saudara. Ya, ibu pendoa orang Kristen, make uangnya orang sembarangan loh. Ibu tahu nggak ibu tuh salah? Ya, akhirnya dia nggak mau balikin, saya juga nggak mau itu. Bapak yang ngasih saya duit itu telepon, Bu Devi, perlu kita gertak nggak? Gertak gimana Pak? Besok ya saya kesana, kasih alamat rumahnya. Ya, saya kasih alamat rumah. Bapak itu datang tiba-tiba depan, kan rumahnya dekat rumah saya. Datang saudara depan rumah saya pakai mobil Alphard, turun 7 orang tentara. Pak, ini apa Pak? Tentara Allah Bu. Ini mah bukan tentara Allah Pak, ini TNI. Mana Bu rumahnya, saya tunjukin aja saudara. Ya, akhirnya ya bikin surat perjanjian, dicicil 1 juta sebulan. Saudara tolong jadi orang Kristen. Dan ternyata memang banyak orang yang dijebak dengan rumah itu. Mungkin karena anaknya nggak tahu. Pokoknya orang akhirnya tetangga pada cerita itu udah sering Bu. Memang sengaja diiklankan. Ternyata dia cuma bikin mati DP-nya orang. Saudara, hidup ini singkat ya. Jangan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Ya, kita satu saat kan akan mati. Ya, kita waktu mati kan nggak bawa uang kan, amin. Uang itu bukan segala-galanya, ya. Tapi nggak ada uang juga bawaannya mati. Uang tidak dibawa mati sih Bu, tapi tidak ada uang bawaannya mati. Bertobat ya. Jadi saudara, dari ayat ini Tuhan bilang, ya kamu mungkin berdoa tapi akan kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Disinilah penting bagi kita untuk membedakan ini kehendak Allah atau hawa nafsu kita. Ya, lalu dikatakan ayat yang berikutnya, ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Amin. Artinya apa?
Tuhan beri Roh Kudusnya dalam hidup kita. Itu yang akan menuntun jalan hidup kita. Sekali lagi saudara, marilah kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh bisa membedakan mana kehendak Allah, supaya kita ini berjalan di dalam relnya Tuhan. Karena ingat sekali lagi, kesuksesan kita dalam iman bukan waktu kita peroleh semua yang kita inginkan di dunia ini. Kenapa? Karena setan juga bisa kasih apa yang saudara inginkan. Amin. Orang itu ke Gunung Kawi ngapain saudara? Cari harta kan? Orang ke Gunung Kawi ditanya kenapa ke Gunung Kawi? Supaya usahanya diberkati, supaya keluarganya diberkati, kesehatannya diberkati. Lah kalau kita ke gereja ditanya kenapa kita ke gereja? Supaya usahanya diberkati, supaya keluarga saya diberkati. Berarti kita ke Gunung Kawi sama ke gereja sama dong. Perlu bertobat. Kenapa kita cari Tuhan? Supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Seringkali yang tidak enak. Kalau hari ini engkau sedang menghadapi sesuatu yang tidak enak, berbahagialah. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah apabila engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, karena engkau tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu mendatangkan ketekunan. Ingat saudara, mengikut Tuhan itu bukan soal enak atau tidak enak, tapi mengikut Tuhan soal membayar harga. Supaya daging kita dibentuk, hidup kita menjadi sempurna sama seperti Kristus. Amin. Dan ketika kita menjadi sempurna sama seperti Kristus, itu goal. Kita semua akan mati. Saudara, di Korea saya tutup dengan satu kesaksian. Di Korea itu ada terapi kematian. Mungkin saudara sudah dapat beberapa video yang beredar lewat WA. Terapi kematian. Kenapa di Korea dilakukan terapi kematian? Itu pemerintah yang adain. Karena di Korea itu tingkat bunuh dirinya sangat tinggi, ya. Jadi pemerintah di sana bikin terapi kematian. Nah, terapinya itu bagaimana? Semua orang masuk dalam satu ruangan yang ikut terapi itu. Ruangannya itu lampunya remang-remang. Lalu mereka itu duduk di satu meja kecil, ada foto mereka. Itu foto yang akan ditaruh di peti matinya. Lalu dia disuruh tulis surat wasiat. Apa yang akan dia tulis sebelum dia mati. Jadi dia tulis itu, ada yang nulis dengan air mata. Papa berharap waktu papa mati, anak-anaknya papa hidup dengan damai, jangan bermusuhan. Ada ibu-ibu yang nulis. Pokoknya mereka suruh tulis surat wasiat. Setelah mereka menulis surat wasiat, mereka masuk ke dalam peti. Jadi satu orang satu peti. Masuk ke dalam peti, lalu petinya ditutup. Ya. Dan yang mereka rasakan hanyalah kegelapan. Beberapa saat mereka dibiarkan dalam peti itu. Setelah keluar dari peti, saudara, mereka pandangan hidupnya menjadi berbeda. Ada satu pemuda waktu keluar dari peti, dia sambil bercucuran air mata, dia bilang gini, dulu bagi saya rekan bisnis saya adalah saingan yang harus saya bunuh. Karena bagi saya dia adalah saingan. Tapi ketika saya masuk di dalam peti mati itu, yang ada hanyalah kegelapan. Dan tidak ada satupun dari hidup ini yang bisa kita bawa. Setelah saya keluar dari peti itu, saya menyadari bahwa hidup ini bukan sebuah kompetisi di mana kita harus saling membunuh satu dengan yang lain. Tapi hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk kita saling membangun satu dengan yang lain. Semua orang yang masuk ke peti itu begitu keluar mengalami perubahan hidup. Saudara, ya, semoga itu nanti dilakukan di Indonesia. Siapa yang mau daftar? Ya, bagus itu. Kita ini kalau menyadari bahwa hidup ini hanya sementara, makanya Alkitab, makanya ada statement, ada pepatah yang berkata, hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok. Kalau kita tahu besok kita mati, hari ini kita mau ngapain? Mau bikin dosa? Mau kejar duit? Ya, saya ketemu seorang ibu yang kaya raya banget di Jakarta. Ya, dulu saya ajak ke gereja, Bu, ke gereja cari Tuhan yuk, doa. Nggak ada waktu Bu Debi, aduh saya sibuk sekali Bu. Saya ke Jogja, saya ke ini, saya ke luar negeri Bu, usaha saya ini sibuk. Tiba-tiba dokter vonis dia kena kanker. Waktu dia kena kanker, maka semua kesibukannya terhenti. Lalu dia punya banyak waktu untuk mencari Tuhan. Dia bilang, Bu Debi kapan ada doa? Bu, kapan kita belajar Alkitab?
kapan kita gini. Orang itu ketika diperhadapkan dengan kematian, maka dia baru menyadari. Saudara, apa yang saya mau sampaikan hari ini, jangan tunggu mati baru mau mengerti kehendak Tuhan. Mari selagi kita masih diberi kesehatan, selama kita masih diberi kekuatan, mari kita cari tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Karena mengenal jalan Tuhan itu seperti sebuah misteri. Saya di depan ada CD album rohani saya. Saya bikin album itu, saudara, lahir dari semua pengalaman pribadi saya. Ada satu lagu yang saya tulis di sana tentang bagaikan rahasia. Memahami rencana Tuhan itu begitu susah. Saya mau nyanyi lagu ini, boleh ya? Saya undang suami saya untuk main piano. Jadi yang bikin aransemen musiknya itu suami saya. Dan lagu ini bercerita tentang bagai rahasia. Seringkali kita mencoba memahami jalan Tuhan itu tapi tidak terpahami. Tapi ketika kita mau, maka satu hal yang pasti kita tahu bahwa rencana Tuhan itu yang terindah. Saudara, lagu ini saya tulis waktu saya diusir dari keluarga saya. Saya nggak tahu saya akan pergi kemana. Saya pernah mengalami hidup yang dimana tidak ada satu sen pun uang yang bisa saya harapkan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa saya taruh kehidupan saya. Dan di situ saya hanya harus beriman kepada Tuhan. Dan itu tidak mudah, saudara. Tapi satu hal, saya tahu bagai rahasia yang tidak terpahami. Tapi satu hal di iman saya percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik buat hidup kita. Dan ketika kita mau mengerti, mengenal, maka Tuhan menuntun kita. Dan itu yang terpenting, saudara. Bagaikan rahasia yang tiada terpecahkan, sering ku mencoba memahami pikiranmu. Namun satu hal yang ku tahu di hatiku, Kau Tuhan rencanakan terbaik bagiku. Oh Yesus, rencanamu indah. Oh Yesus, kasih-Mu sempurna. Oh Yesus, tiada terselami mulianya rencanamu di atas jalan kehidupanku. Seburuk apapun jalan itu, saudara, ketika kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, maka hanya rancangan kebaikan yang kau akan lihat di dalam hidupmu. Bagaikan rahasia yang tiada terpecahkan, sering ku mencoba memahami pikiranmu. Namun satu hal yang ku tahu di hatiku, Kau Tuhan rencanakan terbaik bagiku. Oh Yesus, rencanamu indah. Oh Yesus, kasih-Mu sempurna. Oh Yesus, tiada terselami mulianya rencanamu di atas jalan kehidupanku. Amin, saudara. Waktu kita mau berjalan bersama dengan rencana Tuhan, maka kita akan melihat bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus, dan kita percaya bahwa darah Yesuslah yang sudah menebus saudara dan saya. Biar kita mau menghargai pengorbanan yang Kristus berikan buat kita. Dengan darahnya Dia tebus dosa kita.
dengan darahnya saudara, dia bayar lunas semua pelanggaran kita. Dia tebus kita untuk satu hal, supaya kita mati bagi keinginan diri kita dan kita mau belajar hidup bagi kepentingan kerajaan Allah. Biar hari ini kita mau berkata, Tuhan, kami tahu dengan darah-Mu Engkau tebus dosa kami Bapa. Satu pujian ini juga ada di dalam album saya, dengan darah-Mu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita nyanyikan saudara. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Sekali lagi katakan, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Mari angkat tanganmu, katakan, Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Mujizatmu masih terjadi. Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Setiap hari selalu terjadi. Haleluya, kami percaya mujizat-Mu Tuhan.